Sampurasun, salam rahayu. Kali ini kita akan berbicara soal budak angon atau bocah penggembala. Budak angon ini sangat familiar sekali di masyarakat Jawa Barat. Mengenai keberadaannya yang konon katanya masih misterius. Dan saya berpikir bahwa ini ada satu pola penggiringan opini yang sangat menyesatkan sekali mengenai budak angon atau bocah pengembala. Jadi dikatakan bahwa budak angon itu adalah sebagai salah satu sosok yang akan muncul nanti di saat kondisi perekonomian negara berantakan segala macam, dan dia akan muncul menyelesaikannya begitu saja. Nah, itu dari sisi orang-orang frustasi, saya pikir. Terus juga penggiringan opini yang sangat menyesatkan sekali bahwa budak angon tersebut bahwa dikatakan sebagai titisan dewa lah, seperti itu. Saya pikir itu keliru, sangat keliru. Jadi pengertian budak angon atau bocah pengembala dalam hal ini memang terkait di Uga Wangsit Siliwangi, itu yang di situ dijabarkan mengenai keberadaan budak angon, gitu kan. Bahwa kaitannya sangat erat dengan Wangsit Siliwangi itu sendiri. Kalau kita manifestasikan sebuah uga itu yang terkait dengan budak angon atau bocah pengembala itu, sebetulnya dia bukan salah satu sosok yang memang harus muncul dan menyelesaikan setiap problem-problem atau masalah-masalah di tekanan sosial kita, bukan. Mari kita berpikir secara dengan akal sehat, dengan kecerdasan kita. Pada prinsipnya bahwa budak angon atau bocah pengembala itu adalah, kita bisa sebutkan itu diri kita sendiri sebetulnya. Semua juga bisa jadi budak angon atau bocah pengembala. Dalam bahasa Sunda, kaitannya dengan Wangsit Siliwangi, bahwa budak angon itu lain ngangon hewan atau sasatoan, lain ngangon mau, lain ngangon macan, lain ngangon monyet, lain ngangon kerbau, bukan. Jadi bukan mengembala sapi, bukan mengembala kerbau, kambing dan sejenisnya, bukan. Nah, jadi budak angon atau bocah pengembala ini dia mengembalakan diri kita sendiri, gitu kan. Yang artinya kita harus mengenal pada jati diri sebagai bangsa. Kita sebagai generasi penerus, pewarisnya, itu harus menjadi budak angon. Kenapa harus menjadi budak angon? Menurut Wangsit Siliwangi, karena yang kita angon itu, yang kita gembalakan itu adalah kita menjaga, melestarikan budaya dan nilai-nilai ajaran leluhur kita. Itu prinsipnya budak angon atau bocah pengembala. Kita mengembalakan kembali nilai-nilai ajaran leluhur kita, agar kita tuh mengenal dengan jati diri bangsa kita sendiri. Jangan ketergantungan dengan bangsa luar,
jangan mau dibegoin atau dibodohi oleh bangsa-bangsa luar, gitu kan. Kita harus punya jati diri. Gitu. Sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, besar, itu berakar pada sebuah jati diri bangsa. Nah itu. Jadi Budak Angon itu bukan sosok satu figur yang akan muncul nanti, gitu kan? Gak ada itu. Kita juga bisa jadi budak Angon. Gitu. Ketika kita melestarikan budaya, nilai-nilai leluhur bangsa kita, leluhur bangsa Nusantara, kita jaga, kita rawat, kita rapihkan. Nah, kita mengembalakan nilai-nilai itu tersendiri. Nah, itu budak Angon. Jadi jangan mau dibegohi oleh atau dibodohi oleh orang-orang spiritual atau namanya klinik ya, urusan-urusan klinik yang perdukunan atau paranormal atau entah segala macam lah gitu. Jangan mau dibodohi oleh mereka. Jadi Budak Angon itu adalah kita harus mengenal jati diri. Jati diri merupakan sebuah akar bangsa kita. Mari kita bangun jati diri kita, mari kita menjadi budak Angon, menjadi penggembala tentang nilai-nilai keluhuran adiluhung mahakarya para leluhur kita bangsa Nusantara yang dulu dikenal oleh dunia. Sejauh sebelum Nusantara kita dikenal dengan bangsa matahari. Nah itu ajaran-ajarannya. Nah itu yang diturunkan oleh Siliwangi. Oke? Nah, jadi jangan mau dibegoin. Tetap berpikir dengan akal sehat. Bahwa kita punya akal sehat. Jadi demikian. Itu namanya budak Angon. Kenali jati diri Anda. Lalu mengembalakan nilai-nilai leluhur bangsa Nusantara. Mari kita kembalikan kejayaan negeri bangsa matahari, kibarkan negeri bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Sampurasun. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung.